Oke, balik lagi di video gua. Jadi hari ini gua mau bahas tentang IP 192.168.88.1. Nah, yang ada di Mikrotik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kenapa sih sebenarnya kok pada saat kita itu beli Mikrotik router atau kita baru mau konfigurasi nih IP itu 192.168.88.1. Ini IP apa? Ya. Nah, jadi ini adalah IP default bawaan si router Mikrotik. Jadi pada saat kita beli itu memang udah ada nih default IP-nya. Nah, ID-nya itu 192.168.88.1. Tuh, ya. Nah, IP ini juga memungkinkan pengguna itu untuk masuk ke sistem router tanpa perlu melakukan konfigurasi IP manual di awal. Nah, biasanya dia udah secara otomatis dan biasanya juga dia terhubung ke atau langsung bisa internetan. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, kita coba masuk. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bagian firewall NAT, nah biasanya kan firewall NAT ini kan untuk internetan ya. Nah, di sini udah ada. Nah, makanya kenapa bisa langsung internetan? Biasanya kalau IP default atau dia itu bridge ya. Di sini ada keterangan default konfigurasi. Biasanya langsung otomatis juga NAT itu ke setting ya. Makanya langsung bisa internetan. Kalau misalkan pada saat kita membeli atau pada saat kita mau baru pertama kali ini nyeting Mikrotik tuh ya. Terus perlu nggak sih IP ini kita ganti ya? Nah, kalau untuk dalam segi keamanan itu perlu ya. Jadi misalkan ada satu jaringan sekolah, ada jaringan sekolah ya, jaringan komputer itu perlu kalau misalkan kita pengen nyeting Mikrotik gitu di labnya, lab komputer itu kita harus melakukan konfigurasi ulang ya. Jadi kita perlu melakukan reset. Jadi kita nggak boleh pakai alamat IP 192.168.88.1 atau IP default bawaannya si Mikrotik. Karena gini, semua router pada saat kita membeli Mikrotik router itu IP itu sama 88.1 ya. Nah, jadi semua orang itu tahu kalau IP defaultnya si Mikrotik ini 88.1. Biasanya ada orang yang suka iseng ya. Biasanya sering diganti itu alamat IP-nya ya. Terus dihapuslah konfigurasinya atau bisa jadi di reset gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukannya atau kita perlu konfigurasi ulang kalau misalkan kita pengen konfigurasi untuk sebuah jaringan di lab komputer seperti itu ya. Nah, kalau untuk ngerisetnya teman-teman bisa masuk ke new terminal di sini ya, bisa pakai CLI atau bisa langsung masuk ke bagian sistem reset configuration, pilih yang no default configuration. Nah, kalau teman-teman pengen melakukan reset menggunakan CLI, tinggal buka aja CLI-nya ya. Tinggal slash di sini sistem reset configuration di sini no default sama dengan yes. Nah, maka kalau misalkan kita enter ada pilihan tuh dangerous reset anyway ya, kita pilih yes. Nah, system configuration will be reset. Jadi kita tungguin aja sampai proses instalasi proses resetnya selesai. Nah, biasanya kalau misalkan dia yang RB, di sini saya pakai
RB951, biasanya dia ada bunyinya, ada bunyi bipnya sekali. Otomatis langsung keluar di sini. Coba kita cancel di sini. Nah, sampai bunyi bip ulang lagi ya. Kalau kita refresh di sini, tunggu sampai alamat IP-nya itu muncul. Biasanya kisaran 2 sampai 3 menitan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, IP-nya itu 0.0.0.0. Jadi sudah tidak ada lagi konfigurasi default atau bawaan dari si mikrotik. Jadi kita benar-benar dari nol melakukan konfigurasinya seperti itu ya. Jadi itu sarannya. Jadi kalau bisa jangan kita pakai alamat IP default bawaannya si mikrotik. Ya, memang itu memudahkan untuk orang awam ya untuk belajar atau konfigurasi mikrotik, tapi biar lebih enak lagi ya apa ya, kita bisa melakukan konfigurasi itu dari benar-benar dari nol gitu. Walaupun memang konfigurasi bawaan default ini itu praktis ya tuh. Oke, itu aja. Next gue bahas lagi tips-tips yang lainnya.